Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, jumpa kembali dalam program kesayangan kita Cara Kilat Belajar Tajwid. Dan pada periode kesempatan kali ini kita sudah sampai pada episode yang ke-26. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita akan membahas materi mengenai bacaan idgham, ya. Bacaan idgham sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah yang disebut dengan idgham mutamatsilain. Yang pertama disebut sebagai idgham mutamatsilain. Yang kedua yang disebut dengan idgham mutajanisain, ya. Mutajanisain. Kemudian yang ketiga disebut dengan idgham mutaqaribain. Kita akan membahas satu persatu apa definisi dan maksud dari masing-masing bacaan tajwid ini. Yang pertama kita akan mulai dari idgham mutamatsilain, ya. Idgham mutamatsilain. Dari sisi terjemahan, idgham mutamatsilain ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah idgham yang artinya memasukkan. Idgham yang artinya memasukkan, kemudian mutamatsilain, ya, kata yang kedua adalah mutamatsilain yang artinya 2 huruf yang sama atau yang semisal, ya. Jadi sekali lagi, idgham artinya memasukkan, mutamatsilain artinya 2 huruf yang sama. Jadi idgham mutamatsilain secara definisi adalah 2 huruf yang sama, artinya sama makhraj dan sifatnya. Huruf pertama berharokat sukun dan huruf kedua berharokat hidup, ya. Jadi idgham mutamatsilain adalah 2 huruf yang sama, dalam hal ini sama makhraj dan sama sifatnya. Huruf yang pertama berharokat sukun dan huruf yang kedua berharokat hidup. Bagaimana cara membacanya? Adapun cara membacanya idgham mutamatsilain adalah huruf yang pertama, huruf yang sama yang pertama tadi dimasukkan kepada atau ke dalam huruf yang kedua. Jadi cara membacanya memasukkan huruf yang pertama yang sama dari 2 huruf yang sama tadi. Huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Kita akan melihat bagaimana contoh-contoh bacaan idgham mutamatsilain ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada beberapa penggalan ayat yang di situ kita bisa membacanya dengan kaidah idgham mutamatsilain. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, contoh yang pertama, kita akan mulai dari contoh yang pertama. Marilah kita perhatikan baik-baik mana yang masuk dalam kaidah idgham mutamatsilain, 2 huruf yang sama, di mana cara membacanya memasukkan huruf yang pertama yang berharokat sukun ke dalam huruf yang kedua yang berharokat hidup. Saya akan membacanya sampai 2 kali, saya akan ulangi sampai 2 kali. Kemudian para sahabat sekalian bisa memperhatikan dan bisa menebak kira-kira di mana bacaan idgham mutamatsilain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فقلنا اضرب
بعصاك الحجر فقلنا اضرب بعصاك الحجر. Ya, para sahabat sekalian, saya sudah membacanya dengan pelan-pelan. Sekarang marilah kita kenali mana dari bacaan Al-Quran tadi ini yang mengandung idgham mutamatsilain. Kita perhatikan dari yang pertama, dua huruf yang sama. Perhatikan para sahabat sekalian, kita bisa lihat di sini huruf yang sama ternyata adalah ini. Ya, huruf ba. Jadi secara berturutan di lafadz ini. Nadrib bi nadrib. Ya, perhatikan di sini ada ba sukun ya bertemu dengan huruf ba yang kedua hidup. Jadi maka ba yang pertama ini dimasukkan pada huruf ba yang kedua ya. Jadi tanpa dipantulkan ya, tanpa dipantulkan. Faqulna nadrib cukup nadrib bi'asakal hajar. Ya. Jadi cukup dimasukkan huruf ba yang pertama ini yang berharokat sukun ini ke dalam huruf ba yang kedua ya, tanpa dipantulkan ya. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Alhamdulillah, mudah bukan para sahabat sekalian kita membaca bacaan idgham mutamatsilain. Kita lihat pada contoh yang kedua para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Aynama takunu yudrikumul maut. Aynama takunu yudrikumul maut. Perhatikan baik-baik para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di sini mana dua huruf yang sama yang berturutan. Kita lihat di sini dari ainama ini tidak ada takunu yudrik. Kita bisa lihat di sini. Yudrikumul maut. Di sini ada dua huruf yang sama yang berturutan yaitu huruf kaf, di mana huruf kaf yang pertama ini berharokat sukun bertemu dengan huruf kaf yang kedua yang berharokat hidup. Maka ini masuk dalam kategori idgham mutamatsilain. Nah, kaf ini kalau bersukun memang merupakan huruf yang berdesis ya. Kalau kita potong di sini, maka kaf sukun ini menjadi yudrik ya. Yudrik. Nah, ketika ini masuk idgham mutamatsilain, maka kaf yang pertama ini yang berharokat sukun ini dimasukkan ke dalam kaf yang kedua tanpa berdesis para sahabat sekalian, sehingga membacanya menjadi yudrikumul maut. Yudrikumul maut. Tidak usah didesiskan. Jangan yudrikumul maut. Nah, itu yang salah membacanya. Yang betul cukup dimasukkan kaf ini. Yudrikumul maut. Ya, saya akan mengulang dari bacaan ini. Aynama takunu yudrikumul maut. Ya, mudah sekali para sahabat sekalian
yang dirahmati Allah, kita akan lihat pada contoh yang ketiga. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Ya. Kita perhatikan baik-baik para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Kita bisa mengenali di sini mana dua huruf yang sama ternyata ada di sini, ya. Nah, di sini kalla balla balla. Nah, ini lam berharokat sukun bertemu dengan lam yang kedua. Lam alif ini kan gabungan dari lam dan alif, ya. Maka di sini lam yang pertama cukup dimasukkan ke dalam lam yang kedua. Ya. Sehingga cara membacanya kalla balla balla. Nah, ada tasdid di sini ditekan kalla balla balla yakhafuna al-akhirah. Mudah sekali para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, cukup kita memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Balla. Kita akan lihat pada contoh yang keempat. Perhatikan para sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Saya akan mengulangi lagi. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Ya. Perhatikan para sahabat sekalian, mana dari lafadz ini, bacaan ini yang mengandung idgham mutamatsilain. Kita perhatikan baik-baik, di sini ada dua huruf yang berturutan, dua huruf yang sama yang berturutan, yaitu huruf dal. Di sini para sahabat sekalian, saya tandai di mana dal yang pertama berharokat sukun bertemu dengan huruf dal yang kedua huruf berharokat hidup, ya. Sehingga dal yang pertama wajib dimasukkan ke dal yang kedua tanpa memantul, seperti halnya contoh yang pertama tadi di sini, Pak, ini. Jadi cara membacanya wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Wa qad, jadi jangan dibaca wa qad dakhalu. Nah, itu salah. Jangan dibaca wa qad dakhalu. Nah, akan menjadi salah. Cukup dimasukkan huruf yang pertama ini, dal ini, ke dalam huruf yang kedua. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Jadi sangat mudah sekali para sahabat sekalian, dan kita bisa berhati-hati ketika kita menemui lafadz seperti ini, di mana kita jangan memantulkan dal ini, karena di sini dia harus dimasukkan ke dalam huruf dal yang kedua, sehingga jangan dipantulkan. Kita akan lihat pada contoh yang kelima atau yang terakhir dari bacaan idgham mutamatsilain ini. Baik para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita baca bersama-sama lafadz di bawah ini. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin.
فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Baik para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita lihat di sini mana dari bacaan ini yang mengandung lafadz di mana di dalamnya ada kaidah idgham mutamatsilain. Kita lihat dua huruf yang sama yang berturutan. Ternyata di sini ada huruf dua ta, ya. Apakah ini masuk di kaidah idgham mutamatsilain? Kalau dari sisi dua huruf yang sama, ini sudah memenuhi syarat yang pertama. Kemudian tak yang pertama berharokat sukun, para sahabat sekalian, dan bertemu dengan tak yang kedua yang berharokat hidup di sini. Sehingga lafadz ini memenuhi kaidah idgham mutamatsilain, ya. Jadi cara membacanya seperti tadi, Rabbi hatija, ya. Jadi cukup Rabbi hatija, jangan desis. Walaupun tak ini ketika bersukun dia termasuk huruf yang berdesis. Rabbihat, kalau ini sendiri saya potong sampai di tak yang pertama. Fama rabbihat. Nah, itu kan seperti itu ya. Jadi berdesis. Fama rabbihat. Nah, ketika ini dimasukkan ke dalam tak yang kedua, maka desisnya hilang. Sehingga menjadi fama rabbihat tijaratum. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Jadi sangat mudah sekali para sahabat sekalian, tapi juga kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita salah dalam melafalkan utamanya kaidah idgham mutamatsilain. Saya akan membacanya lagi sekali untuk masing-masing contoh, dari contoh yang pertama sampai contoh yang kedua. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah para sahabat sekalian, kita sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share dari video ini kepada sahabat, teman, tetangga, handai taulan. Siapa tahu materi ini juga memberikan pengetahuan baru untuk mereka, dan sama-sama kita belajar Al-Quran, belajar tajwid untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita dari waktu ke waktu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.